Kongsi, kongsi. Wah, senang sekali Lause, kita sudah memasuki Imlek lagi. Iya, nggak kerasa ya Lause ya, udah tahun baru Imlek lagi. Iya, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tahu-tahu udah Imlek lagi. Luar biasa ya, waktu cepat berlalu. Iya, tahun kelinci katanya Lause ya? Iya Tahun tuh, ini. kelinci apa Lause? Kelinci air ya. Ayo. Iya, tapi Lause, saya baru dengar tuh. Katanya ada orang Kristen yang ekstrim, yang katanya nggak boleh merayakan Imlek. Iya ya, saya juga pernah dengar tuh. Katanya merayakan Imlek itu sama aja dengan menyembah berhala. Bener enggak sih Lause? Kalau menurut Lause bagaimana? Kalau saya sih senang aja. Banyak makanan Lause. Bener Lause, terus bisa kumpul sama keluarga besar yang udah lama gak ketemu gitu kan ya. Momennya itu biasanya saat Imlek sih. Iya, betul sih ya. Momen Imlek itu rasanya momen yang paling sukacita gitu ya. Kita bisa kumpul-kumpul, bisa makan-makan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ya awal mula tradisi ini ya boleh ada itu bagaimana ya? Saya coba nyari tahu dari buku-buku, dari Google gitu ya. Ternyata ya tradisi itu adalah satu aturan yang dibuat oleh masyarakat, sekelompok masyarakat untuk ditaati, diikuti begitu ya secara turun-temurun. Makanya ya, lo tahu kan ada tradisi Sunda. Ya kita ya ada tradisi Jawa, ada tradisi Manado, ada tradisi Batak. Semua itu punya tradisinya masing-masing dan banyak hal yang bagus-bagus tuh dari tradisi-tradisi yang ada ya. Nah, orang Tionghoa juga punya tradisi yang yang khusus gitu ya. Nah, Imlek ini orang Tionghoa yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya memiliki polemik di dalam tradisi Tionghoa ini sendiri juga gitu ya. Apakah ini benar apa enggak ya? Tapi dipikir-pikir, dicari tahu gitu ya. Tradisi Imlek ini adalah tradisi merayakan berakhirnya musim dingin. Masuk ke dalam musim semi. Bayangin ya, musim dingin itu kan musim yang tidak bisa menanam, tidak bisa menabur ya. Kemudian tiba-tiba datang musim semi, mereka bisa nabur lagi. Nggak kayak di Indonesia, bisa nabur tiap musim, betul nggak ya? Ya kalau di Tiongkok sana kan enggak. Mereka bersukacita sekali untuk menyambut musim semi itu. Cuman ya hari raya ini memiliki ceritanya, punya ceritanya. Nah, Lause Inhong sama Lause Fanny kan pakai baju merah, saya juga pakai baju merah ya. Iya nih. Warnanya cerah kan ya. Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya kalau penduduk Tiongkok pada masa lalu, mereka itu sangat takut kalau kedatangan monster yang namanya Nian. Ya, diceritakan Nian itu giginya tajam, terus udah itu matanya merah, lalu jahat, buas begitu ya. Jadi mereka takut. Dan monster ini suka makan hasil panen. Jadi kan rugi dong kalau hasil panennya dimakan sama monster ya. Jadi mereka nggak suka kalau Nian itu datangnya juga setahun sekali gitu ya. Mereka paling nggak suka. Kemudian bukan cuma makan tanaman ya, tapi makan anak-anak dong. Wah, Serem amat ya, ngeri sekali. Juga makan orang dewasa. Sehingga dari waktu ke waktu dicoba mencari cara supaya Nian ini nggak bisa masuk ke perkampungan. Ya. Dan akhirnya mereka dapat tuh caranya. Nian ini ternyata ada yang ditakutin. Apa? Coba Lause, apa yang ditakutin? Yang ditakutin warna merah. Warna merah?
Warna merah. Kalau ketemu sama warna merah langsung dia lemes, nggak ada tenaganya. Saya, wah luar biasa ya. Untung masih ada yang ditakutin. Iya. Coba kalau nggak ada yang ditakutin kan, bingung ya. Nah, maka akhirnya penduduk desa itu menempel warna merah di tembok mereka. Di mana-mana anak-anaknya dikasih baju merah, semua orang pakai baju merah supaya dia nggak mau deket-deket. Kan lemes kalau ketemu baju warna merah. Kemudian lenteranya itu juga warna merah. Dan yang luar biasa lagi ya, yang cara yang kedua adalah ketahuan Nian ini takut suara berisik. Kalau sunyi senyap, Nian nggak takut. Tapi kalau suara berisik, takut. Jadi penduduk desa itu pikir, bagaimana ya caranya bikin suara berisik? Mereka susun itu bambu-bambu kecil ya. Kemudian dibikin petasan. Ya, kemudian dinyalain pakai api. Gitu, ya. Kabur dah Niannya gitu ya. Nah, itu yang menjadi ceritanya gitu, kepercayaan itu. Cuman kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, maka kita nggak ikutan kepercayaan itu ya. Nah, karena Tuhan Yesuslah yang sudah melindungi kita. Darahnya sudah menebus dosa kita dan kita tidak perlu takut lagi. Tuhan yang ada di depan kita, mau apapun itu ya, kita nggak takut ya. Betul. Ya, jadi merayakan tradisi Imlek dengan warna merah nggak apa-apa, kan cuman semarak bagi kita. Kan ceria ya, nggak Iya. pakai warna hitam, putih begitu ya, kan sedih gitu ya. Tapi kalau warna merah ceria ya. Kalau nggak warna gold, kan betul ya. Kalau gitu, jadi kita sekarang merayakan Imlek nggak apa-apa ya? Iya, coba ya, saya pengen Lause Infong bacakan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ya, apa sih dasarnya? Ya, 1 Korintus ayat 31. Pasal 10. Oh, sorry. 1 Korintus 10 ayat 31. Iya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mau kita ngomong, mau kita makan, mau kita minum, yang penting berkenan nggak sama Tuhan. Iya. Ya, itu intinya. Iya. Jadi kayak kita pakai Iya. baju congsam gini juga nggak apa-apa ya Lause ya. Iya. Dan kita juga nggak apa-apa ya, nggak usah kalau kasih angpau kepada anak-anak. Iyalah, sukacita lah ya. Pakai baju Cheongsam kan khusus ya. Kadang-kadang kita juga nggak pede pakai baju Cheongsam. Bagi angpau ke saya juga boleh Lause. Tapi ada 3 ayat lagi yang saya kepengen bacain nih ya, berhubungan dengan tradisi dan kepercayaan ya. Iya. Ini ada di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Jadi dengan tegas Tuhan Yesus mengecam orang Yahudi yang lebih mementingkan adat istiadat, lebih memelihara adat istiadat dibandingkan dengan mentaati firman Tuhan, gitu ya. Jadi ini menjadi warning nih bagi kita ya. Gak boleh di dalam kekristenan kita melanggar firman Tuhan, harus minta kepekaan sama Tuhan. Kira-kira ini benar apa enggak? Ya. Ini ada sesuatunya nggak yang bukan Tuhan Yesus? Ya kan
Tuhan Yesus nggak mau diduakan gitu ya. Ya, jadi kita selalu diingatkan, ini membuat saya jatuh dalam dosa nggak ya? Kira-kira Tuhan marah nggak ya kalau kita melakukan dan mengatakan segala sesuatunya gitu ya? Dalam adat istiadat memang ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif dari perayaan Imlek kita ambil ya. Ya, baju merah semara, kemudian katanya harus sapu-sapu, bersih-bersihin rumah, kan bagus ya. Kalau kita malas bersihin rumah setiap bulan, setiap tahun paling nggak bersihin rumah. Sampahnya numpuk dong, Lause. Ya itu ya, cuman hati-hati jangan ikut-ikutan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berhubungan dengan kerohanian kita, apalagi berhubungan dengan moral, ya. Kemudian kalau tradisi kasih angpau, ya sekali lagi boleh dong, ya. Langsung kasih saya angpau lo ya. Kumpul-kumpul makan-makan juga boleh ya. Iya, betul, luar biasa ya. Bersukacita dengan keluarga, gitu ya. Iya, saya juga kan tiap Sintia pasti kumpul sama keluarga besar. Jadi rame loh Iya, saling tukar cerita. Iya. Kan setidaknya setahun sekali ngumpul. Iya, dari emak-emak, engkong-engkong sampai yang kecil-kecil sampai baby-baby, asik banget deh ya. Itu kalau masih bisa ngumpul, wah anugerah Tuhan gitu ya. Nah, tapi ya Lause ya, kalau masih ada anggota keluarga yang belum Kristen, nah itu agak pusing tuh. Soalnya kan mereka kayak masih sembahyang gitu ya, masih ada tradisi-tradisi lain gitu. Itu gimana ya? Iya tuh Lause, gimana ya? Keluarga saya juga masih ada tuh, adik mama ya, yang masih belum mau percaya. Jadi kalau merayakan Imlek, dia juga sembahyang-sembahyang. Iya, kita sih jangan sampai ribut gara-gara yang seperti itu juga ya. Yang penting kita kumpul keluarga. Kalau kita punya kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, why not? Ya kalau mereka mau dengar, ya kita cerita. Tapi kalau mereka nggak mau dengar, ya udah nggak apa-apa. Kita senang-senang kumpul-kumpul sambil kita doakan mereka. Ya, satu kali mereka juga bisa memiliki kepercayaan yang sama dengan kita, begitu ya. Amin, puji Tuhan ya Lause ya kalau sampai seperti itu ya. Ya biasanya tradisi-tradisi itu kan tujuannya, harapannya supaya tahun depan tuh lebih makmur gitu kan, lebih lebih banyak rezekinya gitu ya. Kan kita juga kalau bilang Kungsi Facai ya Lause, artinya kan selamat tahun baru, semoga makin kaya sekali gitu. Betul. Padahal hidup kita tidak selalu makmur ya, hidup kita tidak selalu sukacita begitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa belajar mengatakan kungsi sinien ya, kungsi sinien, Happy New Year gitu ya, tahun ini. Kemudian sinien mengen ya, Blessed New Year ya. Jadi tahun baru yang diberkati siapa? Diberkati Tuhan ya. Jadi kesimpulannya kita boleh merayakan Imlek ya. Yang penting kita punya harapannya ya hanya pada Tuhan ya. Nggak ada satupun yang bisa kita harapkan kok kalau bukan Tuhan ya. Kita mengucap syukur, kita nengok ke belakang, hari-hari yang di belakang kita ya, aduh banyak kebaikan Tuhan, the goodness of God ya. Segala sesuatu dari kita melek mata sampai kita tutup mata, kebaikan Tuhan luar biasa. Nah kita ucapin tuh, syukuri kita di dalam Imlek ya, disaksikan anggota keluarga yang udah percaya dan belum percaya ya. Dan disitulah kita punya kebersamaan yang indah dengan anggota keluarga, teman-teman ya. Kan ada juga ya yang ngerayain Imlek sama teman-temannya, asik loh ya.
Lose, terima kasih ya Lose Indra sudah menjelaskan begitu panjang. Sampai saya juga merasakan betapa besar kasih Tuhan dari tahun ke tahun. Ya, Lose khususnya Imlek kali ini harus belajar bersyukur. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Terima kasih juga untuk Lose dan parents yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.